Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Jihan, Lulu, Rafindar, dan juga Gusti akan memaparkan materi tentang teori perilaku individu. Kemudian materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang perilaku konsumen, batasan anggaran, perubahan pendapatan, perubahan harga equilibrium konsumen, perubahan harga dan perilaku konsumen, perubahan pendapatan dan perilaku konsumen, kemudian yang terakhir yaitu efek substansi dan pendapatan. Materi yang pertama, perilaku konsumen. Menurut Menko Negara tahun 2002, perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Sedangkan menurut Winardi dalam Sumarwan tahun 2003, perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam merencanakan, membeli, dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa. Kesimpulan dari perilaku konsumen adalah bahwa yang dimaksud dengan perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan-tindakan nyata individu atau konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang mengarahkan mereka untuk menilai, memilih, mendapatkan, dan menggunakan barang dan jasa yang diinginkannya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor internal individu yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu motivasi, yang kedua kepribadian, yang ketiga pembelanjaan, yang keempat sikap, dan yang terakhir yaitu persepsi konsumen. Faktor-faktor eksternal individu yang mempengaruhi perilaku konsumen. Selain faktor-faktor lingkungan internal, faktor-faktor eksternal individu juga sangat berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen. Menurut Setiadi tahun 2003, faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen meliputi yang pertama kelompok rujukan, kelas sosial, budaya, dan juga komunikasi. Baik, selanjutnya yaitu tentang batasan anggaran. Apa sih batasan anggaran itu? Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif atau suatu jumlah periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Kemudian dalam pengertian lain, anggaran juga berarti rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan. Kemudian anggaran juga adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan. Pekerjaan disetujui untuk dilaksanakan bila ada anggarannya atau tidak menyimpang dari anggaran. Materi selanjutnya, perubahan pendapatan dan perubahan harga. Perubahan pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dalam pembentukan laporan laba rugi perusahaan. Definisi pendapatan dalam PSAK nomor 23 paragraf 07 tahun 2018 adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Perubahan pendapatan adalah fluktuasi arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktivitas sebuah intensitas atau penyelesaian kewajiban dalam satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung. Perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah
untuk memperoleh barang jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama. Perubahan harga terdiri atas perubahan harga umum, spesifik, dan relatif. Perubahan harga umum mencerminkan perubahan nilai tukar daya beli uang. Perubahan harga spesifik mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu yang akibat teknologi selera terhadap barang. Perubahan harga relatif mencerminkan perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan harga umum diperhitungkan. Perubahan harga adalah perbedaan antara kos tercatat suatu objek dan jumlah rupiah, yang menggambarkan nilai objek pada saat tertentu ditinjau dari karakteristik perubahan harga barang dan jasa dan 3 jenis perubahan harga, yaitu A. Perubahan karena inflasi atau daya beli. Terjadi perubahan meskipun manfaat atau daya tukar barang sama perubahan harga spesifik. B. Perubahan karena persepsi terhadap manfaat barang atau perubahan teknologi. Terjadi perubahan meskipun tidak terjadi perubahan daya beli. C. Perubahan harga relatif. Perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan daya beli dipisahkan atau diperhitungkan. Materi selanjutnya, equilibrium konsumen. Consumer equilibrium atau equilibrium konsumen adalah kombinasi barang yang memaksimalkan kualitas dan pendapatan konsumen. Dalam grafik ini terjadi ketika kurva indiferen berpotongan dengan garis batas anggaran. Kurva indiferen menunjukkan kombinasi dua barang yang memberikan utilitas maksimum bagi konsumen, sedangkan garis batas anggaran menunjukkan berbagai kombinasi barang yang dapat konsumen beli menggunakan pendapatannya saat ini. Dalam grafik ada berbagai kurva indiferen, yang mana kombinasi titik dalam satu kurva mewakili kombinasi barang yang memiliki utilitas yang sama. Kurva 12 dan 13 berada di sebelah kanan kurva 11, menunjukkan bahwa utilitasnya yang lebih tinggi. Titik kepuasan maksimum yang terjangkau terjadi pada titik A, di mana kurva indiferen tertinggi. Utilitas kurva 12 lebih besar dibandingkan dengan kurva 11, dan batas anggaran bersinggungan pada titik tersebut. Konsumen mendapatkan kepuasan maksimum dari kombinasi barang sekaligus pas dengan anggaran mereka. Materi selanjutnya, perubahan pendapatan dan perilaku konsumen. Dalam membeli dan memperoleh barang, konsumen biasanya memiliki perilaku tersendiri yang disebut sebagai perilaku konsumen dalam ekonomi mikro. Perilaku konsumen menitik beratkan pada aktivitas yang berhubungan dengan konsumen dari individu. Perilaku konsumen berhubungan dengan alasan dan tekanan yang mempengaruhi pemilihan, pembelian, dan juga penggunaan barang dan jasa yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pribadi. Dalam hal ini, perilaku konsumen dalam kegiatan pembelian sering dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi dari segi mikroekonomi, misalnya perubahan harga, perubahan pendapatan, substitusi. Oleh karena itu, ketika faktor-faktor tersebut berubah, maka relatif pola perilaku konsumen dalam proses kegiatan konsumsi juga mengalami perubahan. Untuk efek perubahan pendapatan, maka jika pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Dengan perkataan lain, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Materi selanjutnya, efek substitusi dan pendapatan. Teori permintaan menjelaskan bahwa bila terjadi penurunan harga akan menambah permintaan, karena konsumen akan menambah barang yang harganya turun dan akan mengurangi konsumsi barang yang harganya naik. Di satu sisi, penurunan harga juga akan menyebabkan
pendapatan real konsumen meningkat sehingga akan menambah konsumsi berbagai barang. Dengan kata lain, efek substitusi adalah terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga, di mana perubahannya dibatasi pada pergerakan sepenanjung Quran different mula-mula penghasilan real dianggap tetap. Efek pendapatan adalah terjadi karena adanya perubahan harga suatu barang yang menyebabkan pendapatan real konsumen berubah sehingga jumlah barang yang diminta berubah, di mana barang-barang lain dan pendapatan nominal konsumen tetap. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dimengerti. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.